rasanya udah terwakilin deh. Tapi kita harus buka Bible, karena Bible firman Tuhan adalah sarapan rohani terbaik buat iman kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan heran ya, jangan kaget ya, saat berita firman disampaikan, banyak kelepasan, kesembuhan, orang-orang bertobat. Karena firman ini adalah suara Tuhan yang penuh kasih untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kasih surga. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayo sama-sama saudara bisa ketik ayat-ayat ini sambil dibagikan. Terima kasih kalau saudara ikut membagikan sharing firman Tuhan di link tautan di grup WhatsApp, Facebook, di teman-teman saudara, di Japri, di Walls, silahkan. Senang sekali saudara ikut membagikan. Pastor membacakan, saudara men-share lewat jempol-jempol Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Siapa kamu? Ya saudara dan saya. Bukan orang lain yang tidak dengar firman ini. Tapi saudara dan saya berbahagia karena engkau mendengar firman. Berbahagialah yang bertelinga dan setia melakukan. Itu apa? Jangan lagi membalas kejahatan. Tidak boleh. Tuhan larang. Ya, jangan lagi membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, yang seharusnya, yang Tuhan mau sebenarnya kita lakukan apa? Hendaklah kita memberkati. Jadi saat kita dijahatin orang, kita memberkati. Saat kita dicaci maki, kita jangan balas caci maki. Kita harus mengeluarkan kata-kata berkat. Kenapa? Karena untuk itulah saya dan Anda. Siapa dipanggil Tuhan Yesus menjadi anaknya? Saya. Siapa dipanggil untuk setia? Saya. Maka untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Memperoleh berkat dan ucapkanlah kata-kata berkat. Sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik hidupnya, maka Alkitab mencatat, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ada istilah kata mengatakan peribahasa, karena mulut badan binasa. Siapa mau mencintai hari-hari hidupnya baik? Siapa mau menjadi terang? Siapa mau menjadi berkat bagi sesamanya? Siapa mau memuliakan Tuhan Yesus dari kesaksian hidupnya? Hendaklah ia menjaga kalimat, ucapan, bunyi suara, kata-kata yang keluar dari lidah mulut bibirnya sendiri. Jangan sampai lidah kita mengucapkan kata-kata yang jahat. Jangan jahatin orang lain. Karena upah daripada kalimat sia-sia yang manusia ucapkan, itu suatu hari akan mereka pertanggungjawabkan. Tidak ada bunyi yang tidak punya arti atau makna. Ya, siapa yang mengucapkan kata-kata yang negatif, dia akan menuai yang negatif. Ya, karena hidup dan mati manusia itu ditentukan dari perkataannya. Siapa yang suka mengucapkan kata-kata berkat, maka sepanjang hidupnya akan menuai berkat-berkat dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Siapa mau mencintai hari-hari hidupnya baik? Saya. Siapa yang mau melihat hari-hari hidupnya benar, bercahaya, indah? Saya. Maka perhatikanlah apa yang keluar dari mulutmu. Tapi kan pastor, saya dijahatin. Biarpun orang jahatin engkau, itu tidak mengubah engkau menjadi orang jahat. Saudara adalah orang benar. Dan orang benar tetap berbuat benar sekalipun dijahatin. Terus pastor gimana? Alkitab mencatat, kalah-kalah kejahatan dengan ucapan berkat. Kalah-kalah kejahatan dengan kasih. Kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang kutuk-kutuk kita, ya fitnah-fitnah kita,
ucapkan, lempar kata-kata sampah. Bagaimana? Bagaimana ketika kita mendengar langsung telinga kita orang caci maki? Bagaimana? Stop. Ketika engkau mau membalas, itu kedaginganmu. Ketika kau balas caci maki dan kecaci maki, engkau memuaskan hasrat emosi kedaginganmu. Stop. Kendalikan dirimu, karena buah roh yang ke-9 adalah kendalikan dirimu. Maka engkau akan bertumbuh dalam roh. Ketika ada orang caci maki membuat telinga kita kuping panas, tapi kalahkanlah caci maki itu dengan kata-kata berkat. Wow, kata-kata berkat akan memakan caci maki dan mengubah gelap menjadi terang. Kata-kata berkat akan memusnahkan caci maki dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Yeay! Ketika saudara-saudara berbuat demikian, sebetulnya saudara sedang berbuat menabur yang baik untuk dirimu sendiri. Contoh misalnya orang yang bermurah hati, sekalipun dia dipelitkan orang, dijahatin orang, diculasin orang, tapi tetap dia bermurah hati. Sebetulnya dia itu berbuat baik kepada diri sendiri. Dia sedang melatih dirinya untuk terus berbuat baik. Ya, jangan ketika saudara berkata pagi-pagi, saya orang benar. Ketika siang-siang engkau tidak dibenarkan oleh orang, lalu kau menjadi orang tidak benar. No. Ya, stigma, pandangan, ucapan, anggapan manusia kepada Anda tidak pernah mengubah statusmu. Yes! Saudara orang benar. Mau dijelek-jelekin orang, saudara tetap orang benar. Mau orang mau fitnah, caci maki, saudara tetap orang benar. Karena yang membenarkan Anda dan saya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, contoh kalau kita bermurah hati, berbuat baik, mengucapkan kalimat kasih, kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi orang yang misalnya kejahatan, dia balas kejahatan, caci maki, ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Karena semua kembali kepada taburan. Apa yang kau tabur akan kembali kepada dirimu sendiri. Satu contoh, dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17 dikatakan firman Tuhan Yesus, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Jadi apa yang kau buat itu sebetulnya kembali pada dirimu sendiri. Kau berbuat baik kepada orang lain, kau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kau berbuat jahat kepada orang lain, kau juga akan menuai untuk dirimu sendiri. Ya, bahkan Tuhan ajar kita kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, saya rasa semua orang Kristen pernah dengar ayat perintah Tuhan ini. Kasihilah musuhmu. Jangan kau balaskan kejahatan musuhmu terhadap kejahatan yang kau ciptakan untuk dia sebagai pembalasan. Tetapi harus berbuat baik. Dan bahkan ketika engkau berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar di surga. Kita ini hari ini memang setiap orang perlu namanya uang. Pastor juga perlu namanya uang untuk biaya operasional. Puji Tuhan, puji syukur, kemarin pastor mendapat berkat ya dari Tuhan lewat penonton di TikTok itu nilainya hampir 300 juta. Itu orang-orang pada heboh. Masa ada seorang pastor bisa dapat berkat hampir 500 miliar gitu kira-kira. Inilah cara Tuhan memberkati gitu. Berkat itu puji Tuhan. Saya bisa pakai untuk operasional, ya, kasih orang makan, belikan sembako, belikan persiapan ini sudah hari Sabtu, kita sudah siapkan rata-rata untuk saat ini untuk makanan saja, untuk berasnya itu kita setiap minggu 30 kilo, ya, itu baru berasnya saja, belum yang lain, ayam, daging, ikan, ya, sayur, dessertnya kita belajar kasih yang terbaik. Dan puji Tuhan banyak sekali orang datang. Orang bilang kok banyak yang datang, ada yang pulang seperti mereka berpakaian jaket-jaket pelayanan online gitu ya, datang pulang bilang nggak apa-apa, karena berbuat baik itu tidak harap imbalan, tidak harap kembali.
tapi kan kalau bisa ibadah, cuma kan tidak semua yang datang seiman Kristen, ada memang non-Kristen, mereka hanya datang mau ambil air untuk keluarganya, atau mereka minum, atau mereka datang untuk makan saja, ikut sarapan, lalu mereka narik kembali online-nya mereka, ataupun mungkin antar penumpang, atau mungkin ada yang angkot dan sebagainya. Tidak apa-apa. Berbuat baiklah, biarlah terang itu bercahaya dan orang bisa merasakan. Mungkin orang secara pribadi yang belum dalam Yesus, belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tapi setiap mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Sehingga minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, banyak orang yang datang yang belum mengenal Yesus, tapi mereka sudah merasakan kasih sayang Tuhan Yesus lewat pelayanan yang ada ini, lewat berkat Tuhan yang Tuhan kasih, lewat medsos, lewat penonton, lewat aplikasi yang ada, lewat Tuhan kasih kepercayaan bertambahnya subscriber, ada juga berkat-berkat Tuhan lewat AdSense YouTube dan lain-lain. Terima kasih. Biar ini terus Tuhan, saya gunakan kesempatan untuk menyatakan perbuatan baik kepada banyak orang. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, apa upahnya? Tapi ketika kita mau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, disitulah Tuhan dipermuliakan. Lukas pasal 6, ayat 35 sampai 36. Saya bacakan ya, dan saya mengajak saudara-saudara mengaminkan firman ini. Lukas pasal 6, ayat 35 sampai 36. Puji Tuhan, saudara bisa ketik ayat-ayat ini ya. Lukas 6, 35 sampai 36. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. What? Mungkin sebagian orang sudah dengar, tapi sebagian baru dengar. Bagaimana musuh dikasih? Inilah ajaran cinta kasih Tuhan Yesus. Keren kan? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ini berkat Tuhan Yesus loh ya. Langsung diucapkan Tuhan Yesus semasa ada di dunia ini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mustahil. Tapi coba ikhlas. Niscaya dimampukan. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberkati musuhmu, paling tidak kau jangan memaki musuhmu. Iya toh? Kalau saudara ya belum bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada engkau, kau jangan membenci dia, karena itu akan kembali ke dirimu sendiri. Upah orang mengampuni mendapat kelegaan, tapi upah orang yang membenci sesamanya, hidupnya nggak tenang, nyeri di dada, ketusuk-tusuk, napas sesak, tidur nggak enak. Kembali ke diri sendiri toh. Maka mari Tuhan ajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Keren sekali. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah Andi Simon murah hati. Kata kamu, ayo kita ganti nama kita yuk, biar ayat-ayat ini berbicara menjadi remah dalam kehidupan kita. Ya, saya ulang ya. Lukas 6 ayat 36. Kata kamu ganti nama sendiri. Contoh, hendaklah Andi Simon murah hati. Ingat loh ya, orang Kristen jangan pelit-pelit. Ya, ayo Bapak Ibu coba silakan ketik rame-rame. Namanya siapa? Saudara declare, saudara ucapkan, saudara tulis ya. Hendaklah Andi Simon murah hati. Tuh, ada siapa aja di sana? Iya. Ketik ya.
Wah, hendaklah kau murah hati. Siapa? Hendaklah Lili murah hati, Frianto murah hati, Lydia murah hati, Vivi murah hati, yes, Melda murah hati. Hendaklah Andi Simon murah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati. Kalau Tuhan di sorga adalah Bapa kita yang murah hati, maka kita anak-anaknya juga murah hati. Bless you. Pas ngomong murah hati, banyaknya bertaburan gift-gift di TikTok. Waduh, terima kasih. Mereka praktek. Saya nggak minta loh ya. Tapi ya inilah firman ini hidup. Ketika bicara murah hati, kemurahan hati langsung mengalir di hati. Makasih, Dor. Ketika bicara kesembuhan, kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit. Ketika bicara berkat, berkat itu pun datang dari surga. Ketika bicara soal pengampunan, pengampunannya pulihkan kita. Ketika bicara soal dosa yang dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, maka orang-orang berdosa dilepaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saya bertanya nih, siapa dalam hidupnya rindu orang berbuat baik kepada kita? Saya. Siapa dalam hidupnya rindu orang memberkatinya? Saya. Siapa dalam hidupnya itu orang bermurah hati kepada dia? Saya. Nah, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, di sini ada satu rahasia. Ya, coba saudara ketik Matius pasal 7 ayat 12. Ya. Puji Tuhan. Nah, di sini ada Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, kalau saudara mau mendapatkan yang baik dari sesamamu, ayo orang-orang percaya, anak Tuhan Yesus, apa yang kau mau orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Saya semisal kasih baju bekas pakai kepada orang lain, saya tidak mau kasih yang robek-robek. Saya mau kasih yang layak pakai. Saya membayangkan untuk diri sendiri, mau nggak pakai baju robek-robek? Nggak mau, kecuali itu ibu-ibu yang dasternya lobang-lobang itu. Tambah lobang, tambah longgar, tambah robek, tambah disukanya. Tapi kan lain case-nya. Demikian pun juga, kita Tuhan ajarkan berbuat sesuatu yang baik. Sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ayat itu bagian B berkata, sebab itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ditegaskan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dari seluruh kitab para nabi. Dan yang kedua, sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh isi kitab para nabi. Jadi Tuhan mau kasih ilustrasi kepada kita bahwa 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, itu kalau diringkas, itu menjadi satu kalimat, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Inilah kalau diringkas kitab suci, kasih itu Tuhan, atau God is love. Seperti kamu orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Maka Tuhan pernah bilang di doa Bapa kami, kalau kamu tidak ampuni dosa orang lain sesamamu, maka kamu tidak diampuni oleh Bapakku di surga. Tahu diri, kita ini anak pengampunan, maka kita tidak boleh pelit namanya mengampuni sesamanya. Kita ini anak berkat, maka kita nggak boleh pelit membagi berkat kepada sesama kita.
kita ini adalah anak anugerah dari Tuhan Yesus. Saat orang-orang Israel itu menolak keselamatan, anugerah sampai ke bangsa-bangsa, dan kita yang sekalipun DNA-nya bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi mendapat anugerah, sebut kita adalah anak anugerah. Maka biarlah lewat hidup kita, saksikanlah anugerah Tuhan kepada lebih banyak orang, supaya banyak orang juga boleh menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan untuk pengampunan dosanya. Dan saat mereka meninggalkan dunia yang fana ini lewat kematian, mereka tidak binasa, melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Karena berkat yang terbesar di dalam dunia ini yang Tuhan berikan, yaitu berkat pengampunan dosa. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan populer, tapi berkat pengampunan dosa. Kalau saudara sadar bahwa kita butuh berkat terbesar dari surga dalam kehidupan kita manusia di dunia ini, yaitu berkat pengampunannya, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur. Terlepas Bapak Ibu disebut kaya atau miskin, limpah atau kekurangan, ketika saudara menyadari bahwa berkat terbesar yang Tuhan kasih, yang dunia nggak bisa kasih, itu berkat pengampunan. Dan pengampunan Tuhan Yesus pulihkan kita semuanya. Puji Tuhan, ya. Kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan Pastor akan tutup dengan satu kisah lagi yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Cukup panjang ya. Izinkan Pastor sebelum berdoa membacakan ayat-ayat ini. Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Ada tertulis firman Tuhan, dan Bapak Ibu diberkatilah yang mendengar. Saya bacakan Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Saudara mesti pahami benar bahwa kenapa Tuhan melarang kita membalas kejahatan dan kejahatan. Kenapa Tuhan melarang kita membalas caci maki dan caci maki? Karena setiap perkataan kita harus perkataan berkat. Dan ketika kita mengucapkan perkataan berkat, itu menjadi benih. Dan di sini kita kembali melihat satu rema. Tuhan berkata apa? Bahwa anak manusia, orang benar, itu menaburkan benih yang baik. Ingat lagi ya, setiap benih yang kau tabur akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka Yesus berkata, orang yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, adalah orang percaya. Karena orang percaya mendapat benih yang baik dari Tuhan Yesus, maka dia tumbuh yang baik. Kalaupun ada benihnya, benihnya baik. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Jadi anak-anak si jahat itu juga punya benih. Ya namanya benih kejahatan. Ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Saudara bukan anak iblis. Saudara anak Tuhan, maka biarlah sifat-sifat Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan disebut anak Tuhan, tapi sifat-sifat anak iblis. No, kita tolak semua itu. Ya. Nah, kembali. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan hari-hari ini kita ada di akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Jadi Injil diucapkan ini sudah 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita ada di penghujung akhir zaman. Ayat 40,
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar. Yeay. And then pada akhirnya, yes. Pada waktu itulah orang-orang benar, saudara dan saya. Siapa orang benar? Saya. Mana tangan-tangannya orang benar? Saya. Bang Kois, bless you. Orang-orang benar pada akhirnya nanti akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Inilah renungan firman Tuhan, dan mari kita berdoa.